got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah tadi Al-Quran Hadis MTSMA. Saya Alfatun Manjalina dengan NIM 52105120005, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan menjawab soal-soal UAS melalui video ini. Nah, jadi soal yang pertama adalah membuat narasi mengenai dorongan Al-Quran dan Hadis untuk mencari ilmu. Soal yang kedua, dalil Al-Quran dan Hadis mengenai dorongan mencari ilmu. Islam sebagai ajaran ilahi kaya dengan ide-ide dan gagasan. Nah, perbedaan Islam dengan non-Islam itu mengenai kerangka berpikir tentang suatu persoalan, termasuk konsep ilmu. Berawal dari perbedaan antara keduanya dalam memandang dan memberikan penilaian terhadap alam manusia dan kehidupan. Di mana Islam melihat alam manusia dan kehidupan itu sebagai suatu sistem yang telah diatur Tuhan. Maka berdasarkan ini pandangan Al-Quran mengenai ilmu, sumber ilmu, subjek dan objek yang dipelajari, cara mendapatkan ilmu serta tujuan mempelajari ilmu itu sangat jelas, yaitu suatu sistem tauhidi ilahi, yaitu segala sesuatu yang dipelajari itu berasal dari Tuhan dan objek-objek yang dipelajari itu berlaku sesuai dengan ketentuan dan ketetapannya. Nah, dalam pandangan Al-Quran, ilmu itu dapat membentuk sikap atau sifat-sifat manusia, atau dengan kata lain, sikap atau karakter seseorang merupakan gambaran pengetahuan yang dimilikinya. Nah, maka perbedaan sikap dan pola pikir antara seseorang dengan lainnya dilatar belakangi oleh perbedaan pengetahuan mereka. Itulah sebab pola pikir atau sikap seseorang yang ahli dalam bidang sains dan teknologi, misalnya berbeda dengan orang yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Bahkan ilmu pengetahuan tidak hanya membentuk pola pikir, sifat, dan karakter seseorang, tetapi juga dapat membentuk perilaku. Al-Quran menafikan persamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Penafian itu tentu saja tidak hanya mengenai persamaan sifat, tetapi juga persamaan perilaku. Maka itulah sebabnya kitab suci tersebut memerintahkan umat ini agar banyak belajar, meneliti dan mengamati fenomena alam guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian dapat pula melahirkan perilaku berdasarkan kesadaran atau sikap yang telah terbentuk tadi. Nah, demikian belajar pada hakikatnya tidak hanya semata-mata untuk mencari ilmu, atau dengan kata lain, penguasaan ilmu bukanlah tujuan utama suatu pembelajaran. Penguasaan ilmu hanya sebagai jembatan atau alat yang dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran, keyakinan, dan perasaan atau sikap positif terhadap fenomena alam dan kehidupan sebagai suatu sistem ilahiyah. Dan pada akhirnya hal ini dapat melahirkan perilaku seorang hamba yang menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan yang dilalui. Menurut Al-Quran, ilmu itu dapat diperoleh melalui 3 hal, yaitu rasional, yang kedua empiris, dan yang ketiga wahyu atau ilham. Mendapatkan ilmu melalui rasio misalnya dapat dilihat dari firman Allah ayat 12-13 dalam surat Al-Mu'minun yang berbicara tentang embriologi. Nah, yang kedua dengan metode empiris, misalnya dapat dilihat dalam berbagai ayat yang mendorong manusia memperhatikan fenomena alam, seperti berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana akibat yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 137. Kemudian kitab suci berbicara tentang matahari, bagaimana ia beredar pada orbitnya. Quran Surat Yasin ayat 38. Kemudian yang ketiga, yaitu ilmu dapat didapatkan melalui ilham. Menurut Al-Ghazali,
Ilham merupakan jalan pengetahuan yang benar. Ia dapat mengantarkan manusia kepada ilmu al-yaqin, yaitu suatu keadaan yang benar-benar terbuka padanya suatu yang diketahui, sehingga tidak ada lagi mengandung keraguan. Al-Ghazali mengatakan, siapa saja yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu pengetahuan mengenai sesuatu yang belum diketahuinya. Untuk mendapatkan ilmu melalui ilham, manusia mesti bersungguh-sungguh mensucikan diri dari noda dan dosa serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian soal yang kedua, dalil Al-Quran dan hadis mengenai dorongan mencari ilmu. Nah, jadi dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'iqatan liyatafaqahu fid-dini waliyundiru fawqahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, kemudian untuk hadis yang mendorong tentang mencari ilmu, bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallatil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wadh-dhahaba, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas itu di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekian jawaban singkat saya pada UAS mata kuliah materi Al-Quran MTSMA. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.